Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia, khususnya pembelajaran kimia di kelas 10 SMA. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori dan model atom. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat dan peran ilmu kimia. Yang akan kita pelajari dalam perkembangan teori dan model atom kali ini, itu diantaranya tentang teori atom, kemudian ada model atom, selanjutnya juga akan dijelaskan tentang partikel-partikel penyusun atom, dan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari dari perkembangan teori dan model atom. Baiklah, yang pertama itu tentang perkembangan teori atom. Pada beberapa abad yang lalu sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya ada yang bernama Leucippus dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Demokritus mengatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian bagian kecil tersebut dibagi-bagi lagi sampai akhirnya saat dimana tidak dapat bagian yang kecil tadi dibagi lagi dan dihancurkan, maka dia katakan disebut dengan atom. Jadi atom itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata atomos, artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang pertama tentang teori atom Dalton, ini terkenal dengan model atom bola pejal atau sphere model. Jadi pada awal abad ke-18, tepatnya tahun 1803, John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, diantaranya hukum kekalan massa, kemudian ada hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut tadi atom. Yang kedua, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Yang ketiga, atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Keempat, atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dan yang kelima, bahwa Dalton menyatakan senyawa terbentuk dari atom-atom unsur yang berbeda dengan rasio atom yang khusus. Teori atom yang kedua itu dari J.J. Thomson. Ini dikenal juga nanti dengan model atom Roty-Kismis atau Pump-Harding model. Pada tahun 1904, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan tabung sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut dengan elektron. Menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif seperti model Roty-Kismis atau Pump-Harding model, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektronnya, sedangkan Roty adalah bola bermuatan positif. Teori atom berikutnya itu teori atom dari Rutherford, atau ini yang dikenal dengan model atom inti atau nuklear model. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, yaitu partikel bermuatan positif, pada lempeng emas tipis. Ternyata ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun ada yang sebagian mengalami pembelokan, bahkan terpantulkan. Hal ini mengacu pada kesimpulan bahwa model atom Rutherford dikenal dengan model inti atau nuklear model, di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong terdapat inti yang padat, pejal, bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom. Sedangkan elektron-elektron bermuatan negatif itu mengelilingi inti atom. Nah, teori atom yang berikutnya dikenal dengan teori atom Bohr atau model atom tata surya atau planetary model.
Tepatnya pada tahun 1913 Niels Bohr ya, mengajukan model atom. Bohr mengatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti bermuatan positif pada jarak tertentu berbeda-beda seperti orbit planet-planet mengitari matahari ya. Oleh karena itu, model atom Bohr ini disebut juga dengan model tata surya atau planetary model ya. Jadi setiap lintasan atau orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energinya. Lintasan atau orbit elektron ini disebut juga dengan kulit elektron. Ketika elektron jatuh dari orbit atau lintasan atau kulit elektron yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam, istilahnya dengan elektron tereksitasi. Salah satu contoh peristiwa elektron tereksitasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada pemanasan sebuah logam besi hingga dia menimbulkan warna merah pada logam besi. Setelah dingin, logam besi kembali seperti biasa. Adanya perubahan sinar atau warna yang diradiasikan dari suatu zat tergantung dari tingkat energi dari kedua lintasan atau orbit elektron masing-masing zat yang berbeda. Nah, kemudian teori atom yang terakhir ini yang disebut dengan teori atom modern ya, atau teori atom mekanika kuantum atau kuantum model. Ini tepatnya pada tahun 1924 Louis de Broglie yang menyatakan hipotesis tentang dualisme tentang partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang. Elektron memiliki sifat partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926 itu Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematik yang ini disebut sebagai persamaan gelombang Schrödinger ya. Nah, kemudian pada tahun 1927 Werner Heisenberg mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg ya, yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun hanya dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger ini kemudian menjadi dasar teori atom mekanika kuantum. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut juga sebagai model atom awan elektron. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan pelajari mengenai partikel-partikel penyusun atom. Pada tahun 1986, Goldstein menemukan partikel penyusun atom bermuatan positif yang disebut dengan proton. Ingat itu ya. Sedangkan pada tahun 1897, Thomson berhasil juga menemukan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan disebut elektron. Sedangkan pada tahun 1932, Chadwick berhasil pula menemukan penyusun atom, ya partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral, yang disebut dengan neutron. Jadi sementara ini kita mempelajari bahwa ternyata dalam atom juga ada penyusun atom, yaitu tadi ada proton, ya, kemudian ada elektron, kemudian juga ada neutron. Jadi kalau kita simpulkan, proton itu partikel penyusun atom bermuatan positif, elektron partikel penyusun atom bermuatan negatif, dan neutron partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral. Oke, maka kesimpulan dari yang kita pelajari tentang perkembangan teori dan model atom, ya, kalian bisa lihat sendiri di sini, ya. Itu diantaranya dari John Dalton terkenal dengan model atom sphere model, ya. Kemudian juga J.J. Thomson dengan plum pudding model, kemudian Ernest Rutherford dengan nuclear model, Niels Bohr dengan planetary model, dan teori atom kuantum mekanika kuantum ataupun teori atom modern itu oleh Schrödinger, ya. Demikian yang dapat kita bahas tentang perkembangan teori atom dan
dengan model atom. Mudah-mudahan di suatu saat kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan kalian juga bisa memahami dan mempelajari khususnya untuk kimia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.